Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan kunci sukses bisa diangkat menjadi P3K bagi honorer dan bisa lulus dalam CPNS yang diharapkan bisa diangkat pada tahun 2024 ini. Ternyata kuncinya bukan hanya sekedar belajar, terdapat beberapa poin penting yang memang bisa menjadi perhatian bagi rekan-rekan sekalian. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi seputar kebijakan terbaru seputar tenaga honorer, P3K maupun pegawai negeri sipil. Pendaftaran CPNS tahun 2024 kemungkinan besar akan dibuka pada pekan ketiga Agustus, sebagaimana siapkan sesuai dengan skenario yang disiapkan oleh Kemenpan-RB, di mana untuk tahapan pengumuman di sini ada skenarionya. Pengumuman dan pendaftaran seleksi administrasi itu dilakukan pada minggu ketiga sampai dengan minggu kedua bulan September. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dari minggu kedua bulan Oktober sampai dengan minggu kedua bulan November. Setelah itu pengumuman hasil SKD CPNS pada minggu kedua bulan November. Kemudian seleksi CPNS non CAT ya. Ini dilaksanakan pada minggu ketiga sampai dengan minggu kedua bulan November. Nah, ini adalah simulasi dari tahapan seleksi CPNS untuk tahapan P3K. Sampai dengan saat ini belum ada terkait dengan simulasinya. Namun yang pastinya rekan-rekan sekalian, sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pada tahun ini memang akan dilakukan seleksi dan pengangkatan honorer menjadi P3K. Namun untuk pendaftaran P3K 2024 memang hingga saat ini belum ada gambaran kapan akan dibuka. Kemudian sementara itu untuk pemerintah daerah memang sudah mengirimkan dan mendapatkan alokasi formasi baik di kuota CPNS maupun P3K pada tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan hal tersebut, rekan-rekan perlu menyimak apa saja yang perlu disiapkan dalam rangka pelaksanaan seleksi kompetensi bagi CPNS maupun P3K pada tahun 2024. Tidak hanya belajar saja, akan tetapi rekan-rekan sekalian perlu juga menyiapkan berkas dokumen-dokumen persyaratan yang harus diperhatikan secara lengkap dan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional CSN. Jadi kalau mau lulus, mulai dari sekarang persiapkan diri mulai dari dokumen administrasi sampai dengan belajar untuk persiapan SKD dan seleksi kompetensi dasar. Nah, rekan-rekan para tenaga honorer, rekan-rekan perlu menyiapkan berkas antara lain surat keputusan pengangkatan minimal 5 tahun berturut-turut, kemudian ijazah, transkrip nilai, atau bagi rekan-rekan yang S1 bisa mempersiapkan surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi sebagaimana ijazah yang rekan-rekan miliki. Lebih lanjut, rekan-rekan, Kepala BKN menghimbau masyarakat yang menemukan oknum yang menawarkan menjamin kelulusan seleksi CPNS itu agar segera melaporkan. Terkait dengan hal itu, rekan-rekan sekalian, tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengupdate terus dan terus mencari informasi seputar pengangkatan atau tahapan seleksi P3K bagi para tenaga honorer. Di saat jadwal pendaftaran P3K 2024 belum ada kejelasan, ternyata memang ada kabar gembira untuk jutaan honorer yang ingin berubah status menjadi ASN tahun ini. Kabar gembira tersebut itu disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera, di mana Mardani Ali menyebutkan beberapa kesepakatan antara
lembaga DPR RI bersama dengan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pertama, terkait dengan mekanisme pengangkatan P3K dari honorer yang melalui seleksi, akan tetapi sifatnya hanya formalitas. Jadi ini berulang kali disampaikan oleh Kemenpan RB, termasuk diperkuat kembali oleh DPR RI melalui Komisi 2 bahwa mekanisme seleksi pengangkatan P3K pada tahun 2024 itu sifatnya hanya formalitas. Pengangkatan P3K tahun ini dari honorer memang melalui tes, akan tetapi anggota DPR RI ini mengharapkan agar para tenaga honorer tidak perlu khawatir, oleh karena ia memastikan bahwa seleksi ini hanya untuk memenuhi persyaratan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana seleksi CPNS maupun P3K melalui proses tes administrasi dan kompetensi. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pengangkatan menjadi ASN P3K harus melalui serangkaian tes, yakni tes administrasi dan tes seleksi kompetensi. Kemudian rekan-rekan sekalian, seluruh honorer yang masuk di dalam database BKN itu akan diangkat menjadi P3K. Ia juga Mardani Ali selaku anggota Komisi 2 DPR RI mengungkapkan bahwa sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB, 1,7 juta honorer yang masuk di dalam database BKN semuanya akan diangkat menjadi ASN P3K. Tentu kabar ini adalah kabar baik khususnya bagi rekan-rekan yang telah terdata di dalam database BKN, bahwa honorer yang telah terdata di dalam BKN ini semuanya akan diangkat menjadi P3K, akan tetapi diangkat secara bertahap mulai dari tahun 2024, 2025 hingga dengan 2026. Tentu ini adalah kabar yang menarik rekan-rekan sekalian, terutama bagi rekan-rekan yang telah terdata di dalam database BKN, bahwa pemerintah sudah memastikan mereka-mereka ini adalah para calon ASN P3K yang akan diangkat secara bertahap melalui proses seleksi P3K yang dilakukan oleh pemerintah. Pengangkutan honorer jadi P3K itu ditandai dengan penyerahan SK P3K yang dilakukan secara bertahap hingga dengan tahun 2026. Kemudian 1,7 juta tenaga honorer tersebut harus tuntas dan diangkat menjadi P3K pada paling lambat tahun 2026. Akan tetapi tahapan itu tergantung dari kemampuan keuangan daerah tempat instansi para tenaga honorer ini. Apakah belanja pegawainya tidak lebih dari 35%? Jika memang sudah lebih dari 35%, tentu proses pengangkatan itu bisa dipending ke tahun berikutnya. Demikian rekan-rekan informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.